Bonjour. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ODP BNI Batch 256. Saat ini, kami akan mempresentasikan tentang digital problem solving untuk mengatasi permasalahan mahasiswa, yaitu online class atau daring. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Anissa Syafira Zahra, kemudian Dimas Muhammad Zulfikar, Jenny Setiani, M. Al-Azhar Mukorrobin, Nabila Anindya Salma, and last but not least, Vidya Ayuning Sakinah. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Berbagai kebijakan diterapkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud. Kemdikbud menerapkan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring untuk memperlambat laju persebaran virus corona. Tetapi, kebijakan tersebut memberikan dampak, sehingga timbul berbagai masalah seperti terkendala teknis dan sinyal, rendahnya sosialisasi antara satu sama lain, dan juga penjelasan materi yang kurang terdeliver dengan baik. Masalah-masalah tersebut menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, hal ini bertujuan untuk dapat membantu dan menyediakan platform bagi mahasiswa untuk dapat menyalurkan aspirasi, ekspresi, dan mengembangkan diri. Hal itu juga menjadi alasan mengapa pendekatan-pendekatan baru dalam problem solving itu penting. Problem solving sendiri merupakan kegiatan mendefinisikan masalah berdasarkan informasi yang telah dimiliki dan menemukan solusi-solusi yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan. Critical thinking dan creative thinking akan menjadi fundamental cara berpikir kita. Critical thinking yaitu suka menganalisa, menurunkan atau membreakdown, mengkomparasi satu sama lain, mengkategorikan, mensekuenskan, mengurutkan, meranking, itu yang dinamakan oleh critical thinking. Sedangkan creative thinking yaitu suka berimajinasi, suka menemukan, suka melakukan proses-proses perubahan, suka merancang, dan suka menciptakan. Problem solving itu adalah keduanya, karena problem solving merupakan sebuah proses di mana menggabungkan proses critical thinking kita sama creative thinking kita. Sehingga apa yang kita dapatkan itu adalah kita bisa improve, kita bisa mendesain, bisa memperbaiki, bisa menemukan kriteria juga, kemudian bisa mengcombine atau menyatukan. Oleh karena itu, prosesnya terdapat 3 tahap yang harus dilakukan. Fase pertama yaitu identification of issue and goals, di mana kita menentukan tema, menentukan teknik wawancara, melakukan wawancara baik dengan expert maupun user, membuat kesimpulan masalah utama, menganalisis penyebab menggunakan why dan juga because, problem solving project, dan juga persona canvas. Fase kedua yaitu development of alternative solution, di mana kita mendesain journey mapping, membuat problem statement. Dan fase terakhir yaitu fase ketiga, selection of the alternative, di mana kita membuat wall of kriteria, wall of ideas, dan juga prototype. Yuk kita langsung masuk ke study case. Tema yang kami gunakan yaitu mahasiswa atau pemuda. Teknik wawancara yang kami gunakan untuk mengumpulkan data yaitu wawancara secara online kepada user millennials yaitu mahasiswa dan tim ahli yaitu alumni mahasiswa. Narasumber kami yang pertama merupakan tim ahli atau alumni mahasiswa yang bernama Yanida. Yanida menyatakan bahwa transisi perkuliahan offline ke online ini awalnya berat karena dia harus menyesuaikan diri dengan banyak platform baru yang asing. Kemudian Yanida menyatakan bahwa permasalahan yang ia hadapi ketika transisi kuliah dari offline ke online ini seperti perangkat, jaringan, kurang bersosialisasi dengan teman, dan juga ada kendala teknis sehingga dia sulit untuk mengumpulkan tugas. Yanida juga menyatakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, dia sudah mulai terbiasa dan mempelajari banyak hal baru dan mulai menyesuaikan dengan perangkat-perangkatnya sendiri.
Kemudian kami juga mewawancarai beberapa user, salah satunya ada Reza yang merupakan mahasiswa online. Reza menyatakan bahwa adanya transisi perkuliahan dari offline ke online ini dia perlu beradaptasi dengan beberapa tools online. Reza juga menyatakan bahwa masalah yang ia hadapi seperti kendala teknis, kendala jaringan, dan terkadang sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Reza berharap dia memiliki tools yang dapat memudahkan untuk memahami materi. Kemudian, narasumber kami yang ketiga ada Givari yang merupakan mahasiswa transisi dari kelas offline menjadi online. Givari menyatakan bahwa adanya transisi perkuliahan offline ke online ini dia tidak kesulitan beradaptasi karena sebelumnya dia sudah terbiasa dengan tools online pendukung kegiatan belajar. Masalah yang Givari hadapi ketika transisi ini dia sering merasa kesepian dan demotivasi karena kurang interaksi dan tidak ada tatap muka. Givari berharap ada ruang Zoom Study Share untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga kesimpulan masalah utama yang kami simpulkan dari beberapa narasumber kami yaitu akibat adanya transisi perkuliahan offline menjadi online secara tiba-tiba, banyak permasalahan yang muncul. Salah satunya yaitu demotivasi karena kurangnya interaksi dan sulit memahami materi yang disampaikan. Untuk mengetahui root cause dari masalah utama, kita harus melakukan analisis penyebab. Lalu, apa saja sih penyebab dari masalah tersebut? 1. Mengapa interaksi menjadi masalah? 2. Mengapa secara online menjadi masalah? 3. Mengapa tidak tatap muka menjadi masalah? 4. Mengapa kurang nyaman apabila tidak ada interaksi secara langsung? Dari situ, kita bisa menentukan root cause dari masalah ini, yaitu kesalahan pemahaman dari lawan bicara dan kurang fleksibel karena keterbatasan waktu. Kemudian persona canvas yang berfungsi untuk menggambarkan profil konsumen yang ditargetkan dalam bisnis kita secara rinci. Dalam persona canvas sendiri terbagi menjadi 7 bagian, yaitu negative trends, kemudian headaches, kemudian fears, kemudian positive trends, kemudian opportunities, hopes, dan needs. Nah, kemudian kita akan mencoba menggambarkan profil konsumen kita atau user kita, yaitu Yanida, aktivis organisasi pada persona canvas. Yang pertama adalah negative trends. Negative trends ini biasanya datang dari lingkungan. Apa aja yang kita dapat dari user kita? Yang pertama adalah kurang fleksibel, terbatas oleh waktu, kemudian kurang interaksi satu sama lain, ketiga ada miskomunikasi, dan terakhir adalah kesulitan bimbingan skripsi. Kemudian ada headaches, yaitu kesengsaraan atau rasa sakit yang dirasakan oleh user dan ingin user hilangkan. Yang pertama adalah kesulitan memahami materi, kedua sosialisasi, dan ketiga adalah stres atau kelelahan Zoom. Kemudian ada fears, yang artinya ketakutan yang dimiliki oleh persona terhadap hidup mereka, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Dari persona kami mendapatkan bahwa yang ditakutinya adalah terjangkit COVID-19, kemudian merasa sendiri, kesepian, ketiga takut mendapat nilai jelek, dan keempat adalah demotivasi. Positive trends artinya adalah hal-hal positif yang dapat dirasakan oleh user dari lingkungannya, terutama pada saat kuliah online seperti ini. Yang pertama adalah lebih efisien dari segi waktu dan biaya, kemudian kemudahan bertransaksi jarak jauh secara global, ketiga persebaran informasinya cepat, dan terakhir mudah mengembangkan skill baru. Opportunities, yaitu peluang-peluang atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kerja atau kehidupan pribadi. Yang pertama yang kami dapatkan dari persona kami adalah kesempatan untuk menjadi wadah stress reliever. Kemudian yang kedua adalah wadah untuk mengembangkan skills baru, dan terakhir adalah terciptanya suatu tools atau platform baru yang inovatif. Hopes adalah harapan besar yang dimiliki oleh persona, di mana akan terjadi di masa yang akan datang. Dari persona kami mendapatkan bahwa
harapan yang dia inginkan adalah mengembangkan tools yang menyanggupi semua kebutuhan. Kemudian ada fitur yang mempermudah memahami materi. Needs adalah kebutuhan terbesarnya. Apa ambisi yang ingin dicapai? Apa target atau goals yang ingin dipenuhi? Nah, kami mendapatkan bahwa needs dia adalah aplikasi yang menyediakan personal needs dan professional needs. Journey map yaitu gambaran tentang perjalanan konsumen selama berinteraksi dengan produk atau jasa dari perusahaan. Journey map itu terbagi menjadi 2 kuadran, yaitu kuadran atas dan kuadran bawah. Kuadran atas dapat kita sebut dengan gain point, yaitu di mana user mendapatkan kebahagiaan dalam menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada di kuadran bawah, yaitu pain point, yaitu kebalikan dari sebelumnya, di mana user adalah saat-saat tidak senang menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut dengan berbagai alasannya. Nah, tugas dari journey map ini adalah agar kita dapat mengetahui apa sih pain point yang dirasakan user kita. Kemudian setelah kita mengetahui pain point tersebut, kita dapat menaikkan pain point tersebut menjadi gain point dengan cara kita masing-masing. Sekarang kita coba terapkan journey map pada user kami. User kami adalah pengguna Zoom selama masa pandemi ini. Nah, kita coba lihat bagaimana perjalanan user kami pada saat menggunakan Zoom. Yang pertama adalah mempelajari fitur-fitur pada platform online, kemudian mempersiapkan baik secara teknis maupun jaringan sebelum kelas dimulai. Kemudian yang pada saat-saat happy dari dia adalah pada saat mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, kemudian interaksi personal di kelas dengan teman-temannya, dan kemudian pain point tersebut mulai turun, yaitu pada saat dia harus standby on gadget agar tidak tertinggal info, dimana dia harus tetap keep up dengan gadget lainnya. Kemudian kita masuk pada pain point dia, dimana dia merasakan sedih karena jam istirahat berakhir. Kemudian lelah fisik mata karena menatap layar laptop terlalu lama. Kemudian ada bosan, baik itu kelas atau terlalu lama di Zoom. Kemudian tidak ada komunikasi secara langsung, dimana user ini sangat mengharapkan adanya komunikasi seperti dunia real. Kemudian ada ketakutan sinyal terputus dan kendala teknis seperti laptop error. Setelah adanya pain point ini, user akan mulai kembali bahagia atau masuk ke kuadran satu lagi pada saat ada break, sehingga user dapat menggunakan aplikasi yang having fun atau yang lucu-lucu, atau dapat berinteraksi dengan temannya. Dan selain itu adalah kegiatan online berakhir. Itu adalah puncak kebahagiaan yang dirasakan user. Dari sini kita tahu pain point apa yang perlu dinaikkan menjadi gain point, dan bagaimana itu akan kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya adalah mendeskripsikan apa yang menjadi akar dari permasalahan yang didapatkan dari berbagai user dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Pada permasalahan ini, user memerlukan suatu pembelajaran online dengan nyaman, namun terdapatnya kendala dalam melakukan interaksi secara langsung dengan setiap individu. Hal ini disebabkan karena seluruh kegiatan dibatasi secara online, sehingga memerlukan wadah baru untuk mengatasi permasalahan tersebut, di mana wadah tersebut akan memberikan mahasiswa ruang untuk berekspresi, berkomunikasi, dan mengembangkan dirinya. Nah, memasuki fase ketiga yaitu wall of criteria, di mana pada tahapan ini terdapat 2 variabel yang saling terikat, yaitu pain point dan kriteria. Tahapan ini menentukan pain point apa saja yang menjadi titik permasalahan dan menentukan kriteria kebutuhan yang dapat merespon setiap pain point yang dimiliki. Nah, berikut ini merupakan contoh dari wall of criteria kelompok kami, di mana terdapat 6 poin masalah yang dihadapi oleh tiap user, yang nantinya dapat membantu kita untuk mengidentifikasikan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh mereka.
Setelah kita mendapatkan apa saja yang menjadi kebutuhan dari pain point setiap user, selanjutnya kita melakukan breakdown atau penjelasan yang dapat menggambarkan setiap kebutuhan tersebut. Nah, pada Wall of Ideas ini akan memberikan suatu gambaran terhadap apa saja yang menjadi kebutuhan pada setiap kriteria. Sehingga dari list penjelasan setiap kebutuhan tersebut akan menjadi dasar untuk kita mengeluarkan suatu produk baru sebagai jawaban dari solusi permasalahan yang dimiliki. Halo, kenalin, ini Kulas. Kulas merupakan suatu platform yang menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, ekspresi, terkoneksi dengan mahasiswa lain, dan mengembangkan diri. Dengan menyediakan lingkungan belajar yang fun, Kulas menjadi solusi bagi mahasiswa agar senantiasa termotivasi dalam memaksimalkan potensi diri. Yuk eksplor Kulas lebih jauh. Terdapat banyak fitur menarik di Kulas. Mahasiswa dapat saling berinteraksi lewat chat di chatting room dan juga berdiskusi melalui grup call di learning space. Mahasiswa juga dapat mengikuti kelas online dengan berbagai topik yang dibawakan oleh para expertise. Fitur timeline merupakan sarana bagi mahasiswa untuk bercerita, bertanya, beropini, atau membagikan aktivitasnya kepada sesama mahasiswa di komunitas Kulas. Selain itu, tersedia juga fitur calendar dan reminder bagi mahasiswa untuk mencatat agenda pribadinya dan memperoleh notifikasi menjelang waktu dilaksanakannya agenda tersebut. Berikut ini kesimpulan dari pemaparan kami sebelumnya. Problem solving merupakan kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi masalah dan tujuan, menyusun solusi-solusi alternatif, dan memilih satu solusi alternatif untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah. Kemudian, berdasarkan diskusi kelompok yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa mahasiswa membutuhkan platform untuk melakukan pembelajaran dan aktivitas online dengan nyaman. Karenanya, Kulas hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. And for the last, let's meet our team. Dimas as Chief Executive Officer, Nabila as Chief Financial Officer, Jenny as Chief Operating Officer, Vidya as Marketing, Robin as Creative, and Anissa as Human Capital. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Thanks for watching, merci beaucoup, and I'll see you again.